Selamat pagi Ibu Niang, bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu Jane. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bu. Dan terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk diskusi sebelum observasi di kelas nanti. Dan saya juga ingin memahami lebih dalam tentang kegiatan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas. Jadi tujuan dalam praobservasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa ini dilakukan? Karena ini adalah persiapan Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan di kelas. Jadi saya sangat mengharapkan dengan adanya praobservasi ini nanti Ibu melakukan pembelajaran itu lebih percaya diri dan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Dan saat ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas itu kira-kira seperti apa Bu? Baik Bu, nanti saya akan mengajarkan pelajaran IPAS tentang mari kenali hewan di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya adalah mengenali keragaman hewan di sekitar kita dan mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Iya, baik. Kemudian Bu, saya lanjutkan untuk pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nanti di kelas? Area kompetensi yang akan saya kembangkan pertama pengetahuan dan kedua adalah keterampilan. Jadi dalam pengetahuan itu peserta didik mampu mengenal berbagai keragaman hewan di sekitarnya, dan untuk keterampilannya peserta didik itu mampu mengelompokkan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Ya, baik Bu. Untuk metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Ya, saya merencanakan beberapa aktivitas seperti menggunakan slide PowerPoint melalui Infocus, dan saya juga akan memutar video-video tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, itu terdengar sangat menarik ya Bu. Selanjutnya, adakah strategi khusus yang akan Ibu terapkan untuk memastikan keterlibatan siswa itu dan bagaimana pemahaman materi? Ya, saya juga akan menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi kelompok kecil, dan saya juga akan memberikan umpan balik langsung kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka, dan saya berharap pendekatan ini akan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Wah, bagus sekali ya. Apakah ada aspek khusus yang akan Ibu inginkan pada dan Ibu fokuskan selama observasi nanti? Baik, saya ingin Ibu memperhatikan bagaimana saya mengelola interaksi dengan siswa dan bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi nanti. Selain itu, saya juga mendapatkan umpan balik mengenai efektivitas teknik yang saya gunakan untuk menjelaskan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Iya, baik Bu. Kira-kira kapan waktu Ibu untuk melakukan pembelajaran itu nanti di kelas? Ya, rencana saya pembelajaran ini akan saya laksanakan 2 hari ke depan, atau pada hari Sabtu pada jam
nanti hari Sabtu ya Bu? Iya. Ya, jam pertama. Dan nanti ketika pembelajaran di kelas itu saya juga akan ikut mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kita akan berdiskusi lagi setelah pembelajaran itu, yaitu pada pasca observasi selanjutnya. Dan terima kasih Bu atas waktunya. Jika ada hal lain yang Ibu akan pertanyakan, saya siap membantu Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik, luar biasa. Tepuk kabar baik. Baik-baik. Sehat-sehat. Kuat-kuat. Ceria. Sekali lagi tepuk kabar baik. Baik-baik. Sehat-sehat. Kuat-kuat. Ceria. Belajar di sekitar kita. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita. Siapa masih ingat hewan apa saja yang ada di sekitar kita yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa bisa sebutkan hewan yang ada di sekitar sekolah? Di sekitar sekolah ini? Bisa kita melihat berkeliaran dalam halaman sekolah ini. Ada anjing, ada kepada lihat burung hantu sini Kak. Ada burung hantu? Ada burung. Memang ada hewan yang ada di sekitar ini. Ada anjing, ada kucing yang sering masuk di halaman sekolah. Ada apa lagi? Ada semut. Semut hewan toh? Ada semut yang sering kalian lihat. Ada laba-laba. Itu hewan yang ada di sekitar sekolah. Belum hewan yang ada di sekitar rumah. Apa saja hewan yang ada di sekitar rumah? Kucing, apa lagi? Burung, apa lagi? Hah? Yang ada di rumah? Hewan yang ada di rumah? Semua hewan itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Dari semua hewan itu yang kamu sudah sebutkan tadi, ada hewan yang dapat dipelihara. Ada hewan juga yang tidak dapat dipelihara. Siapa yang bisa sebutkan hewan yang dipelihara? Yang dipelihara di rumah apa? Ada anjing, ayam, semut yang mau piara semut kan? Iya. Pokoknya piara semut. Piara toke di rumah. Piara toke di rumah. Nah, burung. Ada yang piara burung. Ada yang piara bebek. Ada yang piara babi. Ada yang piara sapi, kambing. Bagaimana cara kamu? Ya, yang ini yang berbelakang ya. Itu hewan yang bertulang belakang. Kemudian hewan invertebrata. Hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ya? Bisa dimengerti ini? Invertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Ya. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang itu dibagi lagi menjadi hewan vertebrata ya. Hewan vertebrata dibagi lagi menjadi apa? Yang pertama, hewan Jenis apes, ya. Apes itu apa saja yang termasuk apes? Iya, ada ayam, ada burung, ada bebek, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Pisces. Ini Pisces ini
dan ayam dan sapi. Kemudian invertebrata ada kukur, udang, cumi-cumi, dan bintang laut. Benar atau salah? Benar atau salah anak-anak? Benar. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah bekerja sama Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa bentuk hewan itu berbeda-beda. Yang kita pelajari hari ini adalah hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang, sedangkan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Semua sudah tahu kan? Sudah? Sudah tahu yang mana hewan vertebrata, yang mana invertebrata? Sudah? Ya, kalau begitu pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di besok hari. Ya. Selamat siang ibunya. Selamat siang, Ibu Jane. Terima kasih atas kesempatan untuk mengobservasi ibu kemarin dalam pembelajaran yang telah ibu lakukan. Dan kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya baru itu cukup puas dengan apa yang saya lakukan, meskipun ada beberapa hal yang saya merasa perlu saya tingkatkan. Kemudian jadi bagaimana menurut Ibu Jane tentang pembelajaran saya kemarin kalau menurut pengamatannya Ibu Jane? Baik Bu, kalau saya kemarin melihat banyak hal positif dalam pembelajaran yang kemarin ibu lakukan di kelas. Nah, misalnya keterlibatan siswa yang cukup tinggi dan penggunaan media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Kemudian menurut ibu, apa bagian paling kuat dalam sesi pembelajaran yang kemarin ibu lakukan itu di kelas? Ya, saya merasa dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang cukup yang cukup kuat itu yaitu di saat anak-anak melakukan diskusi kelompok. Ya, saya lihat ketika mereka melaksanakan diskusi kelompok cukup terlaksana dengan baik dan anak-anak boleh bekerja sama dengan baik menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mereka mengenai pembelajaran yang sudah diajarkan. Mereka sangat antusias begitu. Jadi begitu ya ibu? Iya. Betul sekali. Nah, saya juga mengamati bahwa siswa kemarin itu mereka sangat antusias sekali dan sangat aktif, dan mereka juga terlihat nyaman dalam menyampaikan apa pendapat mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ibu telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan juga lingkungan belajar yang mendukung bagi mereka. Selain itu, apa yang menurut ibu yang masih ingin diperbaiki dalam pembelajaran itu? Ya, menurut saya pembelajaran kemarin itu yang perlu diperbaiki itu mungkin hanya pengelolaan waktu saja ya. Mungkin menurut saya itu pengelolaan waktu yang kurang karena ketika waktunya sudah hampir habis masih ada beberapa kelompok yang masih tetap berdiskusi. Jadi saya merasa mungkin waktu tidak cukup untuk presentasi kelompok kemarin. Ya. Mungkin juga karena tiap-tiap kelompok itu kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda sehingga waktu itu yang membuat waktu itu tidak cukup. Kemudian ibu mungkin pengelolaan waktu yang tidak cukup ini, saya sangat setuju bahwa ini bisa juga salah satu menjadi tantangan
ketika siswa terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana Ibu kira-kira berencana untuk mengatasi hasil di sesi berikutnya untuk pembelajaran yang nantinya Ibu akan lakukan lagi di kelas? Ya, menurut saya bisa memberikan batas waktu yang lebih jelas untuk setiap tahap kegiatan, dan mungkin juga saya bisa memberikan reminder saat waktu hampir habis. Betul sekali Ibu. Nah, itu strategi yang paling bagus. Nah, kemudian menyediakan batas waktu yang yang jelas juga. Nah, di sini Bu, saya berpikir bahwa menyediakan batas waktu yang jelas dan reminder itu bisa membantu untuk menjaga fokus siswa dan memastikan bahwa semua tahapan pembelajaran itu dapat diselesaikan sesuai rencana yang nantinya Ibu akan lakukan. Nah, kemudian di sini yang ingin saya tanyakan lagi Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau refleksikan dari hasil pembelajaran kemarin? Maksudnya kesimpulan dari Ibu akan Ibu sampaikan tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas. Ya, tentang kesimpulannya itu saya juga berpikir tentang cara memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada siswa selama presentasi. Kadang-kadang saya merasa komentar saya terlalu umum. Berarti ini posisinya sebagai ibu berarti masih belum sesuai yang terlalu umum ini, berarti belum menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh anak-anak. Oke, jadi ini info yang sangat penting ya Bu. Nah, kemudian umpan balik yang spesifik dan konstruktif yang bisa membantu siswa lebih memahami area yang mereka kuasai dan yang perlu mereka perbaiki. Kita juga bisa sama-sama mencari cara untuk memberikan umpan balik yang lebih terarah pada kesempatan berikutnya. Kira-kira umpan balik yang lebih terarah untuk diberikan kepada anak-anak itu kira-kira bagaimana pendapat Ibu seperti itu? Ya, itu merupakan ide yang baik. Mungkin saya bisa menyiapkan beberapa kriteria yang lebih spesifik untuk menilai presentasi mereka, sehingga umpan balik saya bisa lebih terfokus. Itu langkah yang paling tepat ya Bu. Nah, saya bisa membantu Ibu untuk merancang kriteria tersebut jika Ibu perlukan. Nah, saya juga sangat senang melihat komitmen Ibu untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan sekarang di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu. Mari kita jadwalkan pertemuan selanjutnya untuk melihat bagaimana rencana perbaikan ini untuk dapat diterapkan di setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ya, terima kasih Ibu Jain. Saya sangat menghargai masukan dan dukungannya Ibu Jain. Saya akan mencoba menerapkan saran-saran yang Ibu Jain tadi sudah sampaikan di sesi berikutnya.